Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eva Reza Amelia dengan NIM 2206030002 dan rekan saya Mustafa Ranisa Laisya Nabila dengan NIM 220603110023. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teknik pengolahan limbah cair di industri petrokimia Gresik. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud deskripsi perusahaan kimia? Deskripsi perusahaan industri petrokimia adalah industri kimia yang mengolah bahan baku minyak bumi, gas, alam, ataupun batu bara melalui proses kimia fisika yang menghasilkan berbagai produk kimia, baik produk petrokimia dasar atau hulu, serta produk kimia antara maupun produk petrokimia hilir. Dari penjelasan tadi, apa sih yang melatar belakangi industri petrokimia? Di industri petrokimia Gresik, limbah yang memerlukan penanganan serius adalah limbah cair yang diakibatkan dari beberapa kondisi, yaitu bocoran dari suatu pelalatan, bocoran dari tumpahan saat pengisian, pencucian, atau perbaikan dari suatu perusahaan. Ngomong-ngomong, industri petrokimia ada pembagiannya nggak sih? Ada. Pengelompokan industri petrokimia ada 3. Yang pertama, industri petrokimia hulu, yang merupakan industri paling hulu dalam rangkaian industri petrokimia. Yang kedua, industri petrokimia antara industri petrokimia. Dalam hal ini, industri ini yang memproses bahan baku olefin, aromatik, atau produk industri petrokimia hulu. Yang ketiga, industri petrokimia hilir, yang mengolah bahan yang dihasilkan oleh industri petrokimia antara menjadi berbagai produk akhir yang digunakan oleh industri atau konsumen akhir. Kalau suatu hal ada pengelompokan, pasti ada jenisnya kan? Ya. Apa saja jenis limbah petrokimia itu? Jenis limbah petrokimia ada 3, yaitu limbah pencemaran gas atau limbah gas, yaitu gas-gas buangan proses seperti gas CO2, CO, dan H2S. Yang kedua yaitu limbah pencemaran cair atau limbah cair, yaitu air buangan atau air yang berbentuk larutan, buangan proses. Yang ketiga, limbah pencemaran padat atau limbah padat, yaitu limbah pada buangan atau yang berbentuk larutan, buangan proses seperti plastik dan resin-resin buangan proses, logam-logam berat seperti PB, Hg, Cd, Fe, Cu, dan lain-lain. Tolong dong jelaskan teknik pengolahan limbah cair. Oke, teknik pengolahan limbah cair ada 6. Yang pertama, pengolahan pendahuluan atau pre-treatment. Yang kedua, pengolahan pertama atau primary treatment. Ketiga, pengolahan kedua yaitu secondary treatment. Yang keempat, pengolahan ketiga adalah tertiary treatment. Yang kelima, pembunuhan bakteri atau disinfektan. Dan yang terakhir adalah pengolahan lanjutan. Selain itu, penjelasannya yaitu pengolahan pendahuluan atau pre-treatment. Pada pengolahan tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan benda yang terapung dan pengambilan benda pengendap seperti pasir. Pengambilan benda-benda yang terapung dengan cara melewatkan air limbah melalui celah-celah saringan kasar atau dengan alat pencacah atau komunitor untuk memotong zat padat yang terdapat pada air limbah tanpa mengambilnya dari aliran air tersebut. Sedimentasi atau pengendapan adalah terdapatnya bak pengendap untuk pengambilan benda atau pasir yang mengendap di dasar bak dan dipasang alat penyedot pasir atau feed jagger atau alat pengangkat pasir yang disebut dengan makerator yang berfungsi mengumpulkan pasir yang mengendap ke suatu tempat dengan menggunakan alat penggaruk. Yang selanjutnya yaitu pengolahan pertama atau primary treatment. Pada tahap pengolahan ini, padatan dan bahan organik
tersuspensi dipisahkan dari air limbah. Pemisahan ini biasanya dilakukan dengan operasi fisik seperti pengendapan atau sedimentasi. Ada dua proses, flash mixing dan slow mixing. Yang selanjutnya yaitu pengolahan kedua atau secondary treatment. Pengolahan kedua terutama untuk pemisahan bahan organik dan padatan tersusun yang dapat tergradasi secara biologis. Seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Yang keempat yaitu pengolahan ketiga yaitu pengolahan ini adalah lanjutan dari pengolahan pengolahan ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu tertiary treatment. Pengolahan ini adalah lanjutan dari pengolahan terdahulu. Pengolahan jenis ini baru akan dipergunakan apabila pada pengolahan pertama dan kedua masih banyak terdapat zat yang tertentu yang masih berbahaya bagi masyarakat umum. Seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, yaitu yang kelima, pembunuhan bakteri atau disinfektan. Pembunuhan bakteri bertujuan untuk mengurangi atau membunuh mikroorganisme patogen yang ada dalam air limbah. Yang keenam, pengolahan lanjutan atau ultimate disposal. Dari setiap pengolahan air limbah, maka hasilnya berupa lumpur yang perlu untuk dilakukan pengolahan secara khusus agar lumpur tersebut dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan hidup manusia. Hidup misalnya untuk pupuk, menimbang. Misalnya untuk pupuk dan menimbun lubang. prosesnya seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, cara pengolahan limbah cair. Pengolahan secara aerob yaitu perlakuan air limbah untuk pemrosesan dengan metode biologi dengan cara aerobik melibatkan populasi mikroorganisme yang bersifat campuran. Susunan campuran mikroorganisme tersebut bergantung pada faktor-faktor seperti sifat dan susunan air yang harus ditangani, suhu, waktu tinggalnya air, dan yang lebih penting adalah lama tidaknya lumpur atau bahan organik dan anorganik dalam sistem peralatan. Setelahnya, pengolahan secara anaerob ini biasanya dengan fermentasi metan dan dalam disebut proses tersebut terdapat beberapa tahapan yaitu hidrolisis atau pencairan, pengasaman, dan fermentasi metan. Jika air buangan dari pengolahan secara anaerob terlepas ke dalam perairan terbuka, maka perlu adanya tahap pasca pengolahan yang sesuai. Hal ini disebabkan karena penetapan nilai POD tidak terjadi sempurna atau tidak sesuai standar dan masih mengandung senyawa yang seharusnya tidak bercampur dengan nitrogen dalam bentuk belerang atau apapun. Yang selanjutnya yaitu proses pengolahan limbah cair di petrokimia Gresik. Kedua kali untuk menambah HT. Yaitu unit effluent treatment. Pengolahan limbah cair dimulai dengan proses pengolahan limbah secara fisika, yaitu pengolahan secara mekanis atau tanpa penambahan bahan kimia seperti penyaringan ataupun pengendapan. PT Petrokimia Gresik melakukan pengolahan limbah cair langsung ke proses pengolahan limbah secara kimia, yaitu langsung dengan penambahan bahan-bahan kimia, tidak melalui proses pengolahan limbah secara fisika terlebih dahulu. Unit Advanced Treatment. Di unit Advanced Treatment juga tidak dilakukan proses pengolahan limbah secara fisika terlebih dahulu. Di unit ini langsung proses pengolahan secara kimia dengan menambahkan larutan sumber limbah dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Seharusnya
ditampung terlebih dahulu di open ditch untuk untuk mengendapkan endapan yang terbawa dalam limbah cair tersebut. Tetapi pada kenyataannya air limbah dari pabrik 1 dan pabrik 2 langsung masuk ke bak equalizer. Sekian penjelasan Dari presentasi dari kelompok 3. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.